Wabarakatuh, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai bab pernikahan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Zahra, NPM 2034031330. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elza Handayani, NPM 2034030801. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Nursina Panesti dari kelompok 5 NPM 2034033102. Terima kasih. Jadi pernikahan itu terbagi menjadi 3 makna, yaitu secara etimologi, istilah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara etimologi tahun 1974. Secara etimologi, pernikahan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kata al-nikah yang bermakna al-wat'i atau bersetubuh, al-adamu wal-atudakhul atau berkumpul memasukkan, dan al-aqad artinya itu perjanjian. Secara istilah, menurut Muhammad Abu Isroh Al-Ghazali tahun 2006 halaman ke-9, pernikahan itu ialah akad yang memberikan faedah hukum, kebolehan atau kehalalan mengadakan hubungan keluarga atau suami istri antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dan yang terakhir itu menurut di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuannya untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuannya adalah membentuk keluarga yang sakinah, penuh mawadah dan rahmat sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan dan diperlukannya persiapan yaitu berupa persiapan fisik dan persiapan mental. Lalu hukum menikah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu hukum jumhur ulama atau mayoritas ulama. Jumhur ulama ini mengatakan bahwa menikah itu adalah sunnah. Yang kedua, menurut golongan Zahiriyah mengatakan bahwa menikah itu adalah wajib, sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i menikah itu adalah mubah atau boleh. Dan meskipun hukum asal menikah adalah dalam Islam hukum asal menikah itu adalah sunnah, tapi menurut ahli fikih atau fuqaha, hukum menikah itu bisa berubah tergantung kondisi seseorang yang dialaminya. Nah, ada beberapa hukum menikah. Yang pertama itu adalah wajib. Dikatakan wajib itu apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, memenuhi kewajiban sebagai suami istri, dan kondisi syahwat yang besar, sedangkan ia tidak sanggup mengendalikannya, maka hukumnya wajib. Yang kedua itu adalah sunnah. Dan dikatakan sunnah apabila seseorang yang memiliki keinginan untuk menikah, namun ia bisa mengendalikan dirinya agar tidak terjerumus dalam perzinahan, maka hukumnya adalah sunnah. Dan yang keempat itu makruh. Apabila seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah mampu menahan dirinya dan agar tidak bermaksiat atau melakukan perzinahan, tetapi ia tidak memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan kewajiban dirinya sebagai pasangannya, maka hukumnya adalah mubah. Dan yang terakhir itu adalah haram. Dikatakan haram apabila seseorang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta bertanggung jawab atas kewajiban dirinya kepada pasangannya dalam rumah tangga, itu hukumnya adalah haram. Di sini saya akan memaparkan materi syarat dan rukun pernikahan serta tujuan pernikahan. Syarat dan rukun pernikahan, yang pertama adanya calon pengantin, yang terdiri dari mempelai perempuan dan laki-laki. Yang kedua, adanya wali dari mempelai perempuan, yaitu orang yang memiliki hak secara syara untuk menikahkan calon mempelai perempuan kepada laki-laki. Yang ketiga, adanya saksi sebanyak 2 orang. Seorang saksi harus memenuhi syarat, yaitu beragama Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, dan tidak dipaksa. Yang keempat, akad nikah diartikan sebagai perjanjian atau ikatan dalam pernikahan. Perjanjian wajib dilakukan dengan ijab dan qabul secara lisan, sedangkan bagi tunawisma dilakukan dengan isyarat yang bisa dipahami. Yang kelima, adanya mahar, disebut juga sebagai nihlah atau sadak, yang merupakan rukun pernikahan. Namun sebagian ulama menganggap mahar itu sebagai syarat sahnya pernikahan.
Tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan dilihat dari beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi individual, yaitu meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah keluarga. Berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan derajat manusia dan memelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang ketiga, menimbulkan dorongan kesungguhan dalam menjalankan kewajiban mencari nafkah yang halal. Yang keempat, melanjutkan keturunan. Yang kedua, fungsi sosial. Keluarga berfungsi sebagai benteng moral bangsa dalam ruang lingkup yang kecil. Yang kedua, fungsi keluarga sebagai pendidikan. Maksudnya adalah keluarga menanamkan nilai-nilai seperti nilai ketuhanan, nilai akhlak, dan nilai pengetahuan. Yang ketiga, fungsi spiritual. Berfungsi sebagai motivasi atau dorongan dan wadah atau sarana dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah mewujudkan keluarga sakinah. Keluarga adalah sekumpulan orang dalam unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan dalam ikatan dalam pernikahan dan keturunan. Tujuan dari berkeluarga adalah menjaga rasa aman dan ketentraman tentang menghadapi segala rasa, baik suka maupun duka dalam kehidupan. Islam membentuk sebuah konsep tentang keluarga yang didambakan, yaitu keluarga yang sakinah. Di masyarakat dikenal dengan istilah sakinah, mawadah, dan warahmah atau samawa. Terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 surat ke-30. Kata sakinah berasal dari akar kata sakana yang berarti tenang, terhormat, aman, dan penuh kasih sayang. Maksudnya adalah sebuah keluarga yang aman, damai, penuh kasih sayang, dan dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik, serta ditegakkan oleh pasangan suami dan istri yang soleh dan solehah, dan selalu mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mawadah berarti dari kata al-wadu karimah, atau cinta, atau mencintai sesuatu. Warohmah memiliki kata dasar yaitu rahmat, yang berarti kasih sayang. Dan jika ketiganya digabungkan menjadi sakinah, mawadah, dan warohmah, yang artinya keluarga yang selalu diberi kedamaian, ketentraman, penuh cinta, dan kasih sayang. Sebuah keluarga dikatakan sakinah apabila suasana di keluarga tersebut penuh dengan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan, serta terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan di antara sesama anggota keluarga untuk saling menjaga keutuhan dan kesatuan. Untuk mendapatkan hal tersebut, untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, ada hal-hal yang perlu disiapkan, yaitu persiapan pernikahan. Yang pertama, persiapan ilmu. Yang paling penting dari sebuah pernikahan adalah mengetahui tujuan pernikahan dalam Islam. Yang kedua, mempersiapkan mental, psikologis, dan menghadapi pernikahan. Selanjutnya, mempersiapkan ruhiyat atau spiritual kita, mempersiapkan fisik, persiapan ekonomi dan harta itu juga perlu. Selanjutnya, dalam proses pernikahan. Dalam proses pernikahan, seorang harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Setelah akad berlangsung, disunahkan untuk menyelenggarakan walimah al-ursi atau pesta keluarga atau yang kita sebut dengan resepsi. Walimah al-ursi tujuannya untuk memberitahukan telah terjadi pernikahan di antara pasangan yang telah menikah agar tidak terjadi fitnah di masyarakat. Yang selanjutnya, membangun keluarga. Apa sih tujuan membangun keluarga? Tujuan keluarga dapat terwujud dengan upaya-upaya yang dilakukan seperti memiliki ilmu, saling mengenal dan memahami, memiliki kepercayaan kepada masing-masing pasangan, komunikasi yang menjalankan kewajiban dan memberikan kebahagiaan, senantiasa menjalankan ibadah dan berdoa kepada Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah ilmu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.